Hai Viti, apa kabar nih? Kelihatannya cerah nih. Semangat ya? Hari ini lagi kegiatan apa nih, Vi? Mau nemenin mama senam. Oh, senam. Oh, mamanya ikut senam atau gimana? Mama instruktur senam. Oh, instruktur senam. Oh, bagus lah. Jadi Vivi kan selalu menemani mama nih ya? Iya. Nah, kalau Vivi sendiri pekerjaannya sebagai apa nih? Aku kuliah mahasiswa Kuliah jurusan apa? manajemen ekonomi. Fakultas ekonomi ya? Iya. Nah, begini Vi, akan ada kegiatan nih pada tahun 2017. Ya, ada pilkada. Udah tahu ya? Iya. Gubernur yang sekarang namanya siapa? Cahayapurnama. Oke. Nah, Pak Ahok ini kan akan berhadapan dengan calon-calon yang hebat nih. Iya. Ada kemungkinan Haji Lulung nih, Wakil Ketua DPRD DKI. Iya. Kenal nggak? Kenal dong. Oke. Terus kemudian ada pengusaha Sandiaga Uno yang ganteng keren. Menurut kamu gimana tuh? Aku gak teman Pak Ahok. Hah? Gak teman Pak Ahok. Lebih ganteng Pak Ahok? Iya. Oh gitu ya, oh gitu. Nah, kamu kalau ketemu Pak Ahok mau selfie nggak? Boleh deh, boleh. Pak Ahok. Beneran nih mau nih? Ya. Ya, gitu ya. Keren ya selfie sama Pak Ahok ya. Nah, kemudian juga calonnya yang hebat juga nih. Kalau jadi nih Gerindra bakal mencalonkan Jenderal Sabri Samsudin. Katanya sih sama PDIP gitu loh. Nah, bagaimana kira-kira menurut Vivi pada pilkada ke depan ini, apakah Pak Ahok bisa nggak menghadapi mereka? Tentu aja Pak Ahok yang menang. Bagaimana? Tentu aja Pak Ahok yang menang. Kenapa? Karena Pak Ahok juga anti korupsi. Dia juga menjalankan pemerintahan dengan baik. Ya, dia menjalankan pemerintahannya dengan baik. Gitu ya. Jadi sekarang banyak melihat perubahan nggak di Jakarta ini? Banyak. Jadi pada tahun 2017 nih, kan banyak calon yang hebat nih, gak tergoda nih sama yang ganteng gitu. Ya. Itu Sandiaga Uno, Jenderal Sabri Samsudin ganteng loh. Kamu nggak milih mereka? Enggak, saya tetap ya Oh gitu, jadi kamu milih siapa nih? Pak Ahok dong tentunya. Anda menyaksikan News Update pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Ani Rahmi. Kerusakan sejumlah mesin absensi online pegawai negeri sipil atau PNS di kantor Pemprov DKI Jakarta diduga disengaja. Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, kerusakan itu sengaja dilakukan agar para PNS kembali menggunakan sistem absensi manual. Sebanyak 6.000 lebih PNS bolos pada hari pertama kerja setelah cuti bersama Lebaran. Aksi bolos diketahui karena 6.000 PNS tidak tercatat dalam absensi online yang ada di kantor Pemprov DKI. Berdasarkan laporan dari sejumlah instansi, sekitar 1.200 mesin absensi online ternyata mengalami kerusakan. Para PNS pun akhirnya harus mengisi daftar hadir secara manual. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menuding kejadian ini merupakan suatu hal yang disengaja karena dengan absen manual ia tidak akan dapat memberi sanksi berupa pemotongan TKD. Ahok pun berencana membuat sistem baru untuk mengal ini. Ini sama kayak main alat berat. Lama-lama kalau terus kayak begini, kita nggak bikin sistem yang lebih kejam. Kalau alatmu rusak, ya kamu harus perbaiki. Kalau nggak bisa perbaiki ya sudah. Satu hari itu semua tidak dapat TKD. Baru bisa tak takut. Kalau kayak begini, dia langsung manual semua kan. Alasan kami hadir ini barangnya rusak. Padahal hadirnya kesiangan. Bisa juga nggak hadir. Udah biasa lah kayak gitulah. Kamu sanksi mau cari alasannya gimana? Akhirnya kita membuat sesuatu yang lebih keras kan. Lebih kerasnya gimana? Kalau ada alat elektronik rusak, ya sudah, nggak dapat TKD. Kalau elektronik bisa rusak nggak? Bisa. Beli baru juga bisa rusak. Kalau gitu sial dong, ya udah sial di dia deh, pusing amat. Akhirnya kan bisa. Anda menyaksikan News Update pukul 14 waktu Indonesia Barat, saya Cakri Miller. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin keamanan rumah warga Jakarta saat mudik Lebaran. Seluruh polisi, Pamong Praja, dan lurah hingga pengurus RT RW dikerahkan untuk menjamin keamanan. Gubernur Basuki Cahayapurnama mengatakan Jakarta tidak mengenal hari. Pemprov Jakarta menjamin keamanan warganya termasuk terhadap rumah warga yang kosong saat mudik Lebaran. Warga diminta untuk melaporkan ke aparat setempat jika akan berpergian dan lingkungan rumah akan diamankan oleh aparat kelurahan setempat. Menjelang Lebaran, diperkirakan jutaan warga Jakarta akan meninggalkan rumah untuk kembali ke kampung halaman.
Kita Satpol PP kan kita udah galakan semua, ya kan? Ya masing-masing di lapangan kita udah Satpol PP harus aktif, termasuk lurahnya. Ya masyarakat yang mesti lapor aja kalau kosong, ya. Yuk. Kamu tanya Pol PP dia teknisnya. Pokoknya Jakarta yang nggak ada H, nggak ada min. Pokoknya sepanjang hari lu mesti aman aja. Kapan pulang mudik, Pak? Lebaran. Tekanan ban atau tire pressure adalah hal utama yang perlu diperhatikan sebelum Anda melakukan perjalanan jauh atau mudik lebaran. Besarnya tekanan ban tergantung kepada jenis dan tipe ban yang Anda gunakan. Tekanan angin adalah salah satu hal penting dalam perawatan sebuah ban, terlebih lagi apabila Anda akan melakukan perjalanan jauh atau mudik. Jika Anda menggunakan ban standar pabrikan mobil, besarnya tekanan harus disesuaikan dengan anjuran yang tertera pada label info pada pintu pengemudi. Atau Anda dapat memperhatikan petunjuk di buku manual kendaraan. Jika menggunakan ban dengan tipe yang berbeda dengan standar kendaraan, besarnya tekanan angin disesuaikan dengan anjuran pabrikan ban tersebut. Tekanan ban yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan konsumsi bahan bakar kendaraan lebih boros. Selain itu, dapat juga menurunkan kapasitas angkut beban kendaraan Anda dan juga rusaknya dinding samping atau sidewall ban. Kalau misalnya ban mobil Anda semua itu sesuai dengan pabrikannya, maksud saya belum pernah diganti, mungkin kita itu bisa lihat di stiker pintu mobil sebelah kanan, biasanya suka ada stiker di mana di situ ada instruksi berapa tekanan yang sesuai untuk mobil tersebut. Kalaupun nanti nggak ada di pintu sebelah kanan, biasanya itu kita bisa temukan itu di buku manual mobil tersebut. Tapi kalau bannya sudah diganti, sudah di inch up, itu harus disesuaikan dengan pabrikan dari ban tersebut. Seperti itu. Periksalah tekanan ban minimal 2 minggu sekali atau jika Anda akan melakukan perjalanan jauh. Perlu Anda ketahui tekanan ban akan meningkat saat suhu ban dalam kondisi panas atau setelah kendaraan digunakan. Oleh karena itu, diamkan dulu beberapa saat sehingga suhu ban menurun untuk melakukan pemompaan serta pemeriksaan tekanan ban. Anda dapat menggunakan nitrogen untuk hasil yang lebih maksimal pada ban kendaraan Anda, karena tekanan nitrogen lebih stabil dibandingkan dengan oksigen. Berat jenis nitrogen lebih ringan dan partikelnya lebih besar, sehingga pengisian ban dengan nitrogen membuat kemungkinan kebocoran ban lebih sedikit. Selain itu, Anda tidak perlu melakukan pengisian angin terlalu sering. Dengan menggunakan nitrogen, ban akan bekerja lebih optimal ketika berputar, karena memiliki sifat yang dingin dan pastinya akan memperbaiki manuver kendaraan selama mudik lebaran. Misalnya untuk kendaraan pribadi saya sih ngecek terutama mesin ya, mesin, ban, dan juga oli. Untuk ban apakah bannya masih layak dipakai, udah botak atau belum. Kalau misalnya udah botak kita harus ganti buru-buru. Kalau misalnya oli juga apakah udah masih bagus atau enggak. Kalau misalnya udah kelamaan kita harus ganti. Kalau mesin kita juga harus ngecek beberapa spare part yang emang masih layak pakai atau enggak. Kalau misalnya udah aus atau apa kita juga harus ganti karena untuk memperlancar kita perjalanan dari rumah sampai kampung halaman. Ya bisa demikian beberapa tips mengenai tekanan ban yang perlu Anda perhatikan. Semoga Anda selamat sampai tujuan dan perjalanan Anda berjalan dengan lancar. Dari Himawan, Rio Cornelianto, Muhammad Rinto, Berita 1, Jakarta. Dipersembahkan oleh